Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang cara untuk mengatasi kutu kucing. Karena kutu kucing ini merupakan salah satu penyakit yang sangat sering banget menyerang kucing, baik itu kucing ras ataupun kucing kampung. Nah, sebenarnya kutu kucing itu tuh terjadinya karena apa sih? Nah, kenapa kok bisa kucing itu terkena kutu? Padahal ada loh beberapa kucing yang mereka itu nggak pergi kemana-mana, tiba-tiba dia terkena kutu aja. Nah, jadi kutu kucing itu atau kucing yang kutuan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari lingkungan yang kurang bersih. Bisa aja di lingkungannya itu mengandung beberapa kutu-kutu ataupun telur kutu gitu. Jadi pada saat mereka bermain, mereka bakal ketempelan dari si kutunya atau si telur kutunya. Nanti mereka bakal berkembang di dalam tubuh kucing. Atau yang kedua bisa juga disebabkan oleh terjadinya kontak. Jadi perpindahan dari kucing yang satu ke kucing yang lain. Karena kutu kucing itu tidak berpindah dari manusia ke kucingnya, tapi dari kucing yang satu dengan kucing yang lain. Kalau misalkan ada satu kucing yang udah terkontaminasi atau udah terinfeksi kutu, nanti kalau dia bermain dengan kucing yang lain yang bersih, nanti kucing yang bersih ini bisa terkontaminasi atau tertular dari penyakit kutu. Maka kucing yang awalnya bersih bisa jadi kutuan. Nah, sebenarnya kutu kucing itu kecil banget guys, cuman 1-2 mm aja, dan warnanya itu coklat tua biasanya. Kalau misalkan kucing kalian itu sudah terkontaminasi sama kutu, kalau kutunya itu dikit ya, awalnya kan dikit-dikit, nanti bakal lama-lama bakal banyak kan. Nah, kita baru bisa ketahuan si kucing itu kutuan itu biasanya kalau misalkan udah banyak. Nah, ada beberapa gejala yang bisa kalian perhatikan ke kucing kalian kalau misalkan kucing kalian itu terdeteksi ada kutu di dalam tubuhnya. Nah, yang pertama mungkin kalian udah sering banget dan juga udah tahu lah kalau misalkan ada kucing yang menggaruk-garuk tubuhnya gitu, itu merupakan salah satu pertanda bahwa kucing kalian udah terinfeksi atau terserang dari kutu. Nah, yang parahnya itu adalah kita itu baru ngenotis si kucing kita itu terkena kutu apabila mereka itu udah sering menggaruk gitu. Nah, kalau udah sering menggaruk itu biasanya kutunya itu udah banyak di dalam tubuh si kucing kalian. Nah, sebenarnya proses menggaruk, kucing itu menggaruk tubuhnya itu juga lama-kelamaan kalau dibiarkan itu bisa bahaya karena bisa menyebabkan iritasi. Kalau misalkan iritasi, luka gitu kan, itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Dan lama-lama bisa menyebabkan kucing kalian terkena penyakit yang lain. Nah, biasanya kalau kalian sering ngelihat beberapa kucing yang di luar gitu ya, di luar ataupun kucing yang liar gitu, di tubuh mereka itu banyak banget infeksi, terus jamuran juga kering kayak gitu. Nah, itu bisa jadi awalnya mereka diserang oleh kutu karena mereka sering menggaruk-garuk, menyebabkan kulitnya jadi lecet, bisa menyebabkan infeksi, makanya bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian udah melihat tanda-tanda kucing kalian sudah sering menggaruk tubuh mereka, jadi kalian harus banget ngecek nih, ngecek langsung, dilihat, dibuka bulu kucing kalian itu ada nggak kutu di kucing kalian. Selanjutnya, untuk membuktikan kucing kalian itu terkena kutu atau enggak, ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa kalian bisa menggunakan atau melihat titik hitam di bagian tubuh kucing kalian atau di daerah tempat kucing kalian bermain. Kalau misalkan ada titik hitam, kalian tempelin dengan tisu yang udah basah. Terus kalau misalkan tisunya itu berubah jadi merah karena darah, nah itu berarti kucing kalian terkena atau diserang oleh kutu. Karena kutu kucing itu kan mereka menghisap darah. Itu salah satu tanda untuk mengecek apakah kucing kalian terkena kutu atau enggak. Tapi kalau aku sih lebih enaknya kita ngecek sendiri, kita buka aja atau kita langsung ngelihat, kita buka bulu kucing kita, langsung kita deteksi dia udah ada kutunya atau enggak. Biasanya itu yang paling banyak ya, itu menyerang di bagian dekat telinganya dan juga di bagian sini nih, ketiaknya gitu. Terus bagian punggung-punggungnya juga kalian harus cek semua karena daerah-daerah tersebut tuh yang paling banyak diserang oleh kutu. Ingat, daerah yang susah dijamah oleh kaki tangan si kucing itu daerah yang paling banyak adanya kutu di dalam tubuh kucingnya.
Nah, cara untuk mengobati atau menghilangkan kutu dari kucing kalian itu ada beberapa nih. Yang pertama, kalian harus memandikan kucing kalian. Nah, ini tapi khusus untuk kucing yang memang udah usianya cukup untuk dimandikan ya, yang 6 bulan ke atas gitu. Karena kalau misalkan masih terlalu dini atau terlalu muda, itu takutnya kalau dimandikan malah dia bakal bisa terjadinya gangguan pada tubuh mereka. Jadi aku tidak menyarankan kalau misalkan kucing kalian masih muda. Nah, kalau misalkan kucing kalian itu udah 6 bulan ke atas, kalian mandikan aja mereka, kalian bersihkan pakai sampo anti kutu untuk menghilangkan kutu-kutunya. Terus yang kedua caranya adalah kalian sisir kucing kalian itu dengan sisir yang kutu itu. Jadi kalian disisir perlahan gitu kan, nanti kelihatan tuh, nanti kalian taruh aja kertas di bawah, terus kalian sisir perlahan ke bawah, nanti kelihatan ada kutu atau enggak. Tapi kutunya itu jangan kalian matiin pakai tangan gitu ya, takutnya nanti kalau ada telurnya atau apa gitu nanti dia bakal nyebar malahan. Jadi kalau ada kutunya itu kalian ambil, kalian taruh di air. Nanti kalau udah selesai nanti aku buang gitu. Terus yang ketiga, kalian harus selain kalian memandikan kucing secara rutin, kalian juga harus membersihkan tempat daerah mereka tinggal. Kalau misalkan di ruangan, kalian harus menyapu ataupun membersihkan kandang si kucing kalian atau tempat mereka untuk bermain. Terus untuk alas-alas mereka tidur tuh, itu harus juga selalu dicuci. Kalau bisa sebulan sekali lah kalian cuci, nanti dijemur kan, takutnya nanti kutunya bakal berkembang di situ juga. Kalian udah memandikan kucing kalian tapi wadah alas mereka untuk tidur itu masih mengandung kutu, masih ada kutunya, kan percuma jadinya. Jadi harus dibersihkan juga. Terus selanjutnya dengan obat kutu. Nah, beberapa obat kutu ini ada yang oral, ada yang injeksi gitu kan, ada yang tetes juga. Kalian bisa bebas pakai yang mana aja. Kalau misalkan yang aku sering pakai itu yang tetes. Jadi kalian bisa beli di pet shop, itu banyak banget beberapa brand gitu, beberapa merek yang bisa kalian pakai. Nah, biasanya sih aku pakai yang tetes saja karena mudah untuk pemakaian dan juga ampuh. Tapi ada juga yang pakai oral dan juga atau yang tablet itu loh, diminumkan ke atau dimasukkan ke dalam tuh mulut kucingnya gitu. Atau bisa juga disuntik. Tapi kalau mau disuntik, kalau saran aku langsung ke dokternya aja langsung. Terus selanjutnya bisa juga selain obat, kalian bisa juga pakai bedak untuk kutu kucing. Sebenarnya untuk pemakaian bedak di bedak kutu kucing ini itu sesuatu hal yang udah kuno banget gitu karena udah apa ya, jarang banget digunakan. Tapi masih ada beberapa orang yang menggunakan cara ini untuk membasmi kutu kucing di kucing mereka. Tapi yang harus kalian tahu dan juga perhatikan adalah kalau misalkan kalian mau pakai bedak kutu di kucing kalian, usahakan bedaknya itu tidak masuk ke dalam tubuh si kucingnya melalui mulut ataupun melalui hidung gitu. Takutnya nanti bisa berefek ke beberapa gangguan yang lain. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menggunakan beberapa cara yang obat alami gitu. Ada beberapa orang yang menggunakan cairan lemon gitu loh. Cairan lemon mereka semprotkan ke tubuh ataupun ke bagian yang ada kutu kucingnya. Karena cairan lemon itu kan terbukti bisa membunuh si kutu ya. Jadi kalau misalkan disemprot nanti si kutunya bakal mati. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah kalau misalkan kalian mau semprot cairan lemon, usahakan jangan sampai kena bagian muka si kucingnya ataupun masuk ke dalam tubuh si kucingnya, karena takutnya ada gangguan yang bakal terjadi setelah itu. Nah, yang terakhir, kalau misalkan kutunya itu banyak banget, terus juga kucing kalian jadi budukan gara-gara ada infeksi, jadi kalian harus banget nih membawa kucing kalian ke dokter hewan untuk segera diberikan penanganan tercepat. Takutnya nanti kalau lama-kelamaan nanti kucing kalian jadi kasihan. Salah satunya bisa jadi rontok nanti bulu-bulunya. Nah, makanya kalian harus segera ke dokter hewan untuk diberikan resep obat untuk mengatasi masalah di kucing kalian. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan juga semoga kucing kalian itu bisa segera sembuh dan juga bebas dari kutu. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian itu selalu update dengan video terbaru yang aku upload. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye-bye.